Gimana tadi meetingnya? Meeting hari ini berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Makanya aku datang ke sini, buru-buru pengen ketemu sama kamu. Karena aku pengen rayain kebahagiaan dan kesuksesan aku hari ini sama kamu. Kamu mau ngerayain? Ya. Aku pengen ngajakin kamu dinner. Banget sih ngomong gitu sama aku. Hutomo, kamu selalu bilang kalau kami berdua ini adalah biang masalah dalam rumah ini. Tapi kamu gak sadar, sebenarnya biang masalah dalam rumah ini adalah Naura. Kinta, kita pergi dari sini. Ayo sayang. Udah pada gila semua di sini. Ayo, sayang. Oke, pokoknya gua akan tunggu Naura sampai benar-benar terbukti kalau emang dia itu nggak bisa punya anak. Setelah itu, gua baru pisah dari Kinta. Nah, keluarga Hutomo tambah heboh. Syukurin, dan Kinta pasti bisa membuat kacau semuanya. Kita lihat aja, kita tunggu aja. Biarin orang-orang di sini seneng dulu lah. Diamin aja. Kinta? Ngapain kamu packing begitu? Mau kemana kamu? Aku mau bawa Kinta pergi dari rumah ini, Vina. Karena aku ingin Kinta berpisah dari Coki selamanya dan segera menikah dengan Arka. Iya, Jang. Aku sangat mendukung keputusan kamu. Kalau gitu, aku minta tolong sama kamu. Kamu buat Naura sama Arka berpisah, bagaimanapun caranya. Karena kamu juga ingin kan melihat impian kita itu menjadi kenyataan. Kinta dan Arka segera menikah. Kamu kan tahu, aku akan terus berusaha. Bagus kalau gitu. Aku pamit ya, Ma. Iya, sayang. Terima kasih ya, Jang. Ini kan nomor rumah sakit. Pasti dokter yang nanganin gue. Kira-kira ada apa ya? Ya Allah, mudah-mudahan bukan kabar buruk. Halo dok. Mas Ray, maafkan saya. Saya harus menyampaikan berita buruk, Mas Ray. Kabar buruk apa ya dok? Begini, tumor di liver Mas Ray itu ternyata belum sepenuhnya hilang, Mas Ray. Itu artinya operasi kemarin belum berhasil ya dok? Sebaiknya Mas Ray ke rumah sakit dulu untuk diberikan obat lanjutan. Baik dok. Ray? Ray, kamu mau kemana? Enggak. Gue nggak mau bikin Alia khawatir soal kabar tumor gue ini. Ray? Aku mau ada meeting dadakan Alia, jadi aku harus pergi sekarang. Aku permisi ya. Yaudah. Hati-hati. Kok Ray aneh banget sih? Tuh jangan-jangan... Enggak, Alia, lo harus positif. Positif. Ray nggak apa-apa. Menurut hasil lab ini, yang saya takutkan ini bukan tumor, tapi sel kanker. Lalu, pengobatan apa yang harus saya jalani dok? Kemoterapi? Kemungkinan besar kamu tidak bisa melakukan kemoterapi. Karena kamu hanya memiliki satu ginjal, Ray. Kalau begitu, saya mohon dok, rahasiakan hal ini dari orang-orang terdekat saya. Saya nggak mau mereka tahu. Oke,
saya akan coba menutupi penyakit kamu. Makasih dokter. Kira-kira berapa lama saya bisa bertahan hidup, Dok? Maafkan saya, Ray. Saya tidak bisa mengkalkulasi. Karena hidup dan mati, Allah yang menentukan. Kalau Mas Ray bisa menjalankan saran saya dengan hidup sehat dan menjalani pengobatan dengan teratur, kemungkinan Mas Ray bisa bertahan hidup 1 atau 2 tahun lagi. Aku akan berusaha hidup seperti aku akan hidup 200 tahun lagi. Dalam waktu yang tersisa ini. Halo ya. Hai. Gimana tadi meetingnya? Meeting hari ini berjalan lancar dan sukses. Alhamdulillah. Makanya aku datang ke sini, buru-buru pengen ketemu sama kamu. Karena aku pengen rayain kebahagiaan dan kesuksesan aku hari ini sama kamu. Kamu mau ngerayain? Ya. Aku pengen ngajakin kamu dinner. Dan aku udah booking juga. Jadi sekarang kita tinggal berangkat aja. Dinner? Sekarang? Iya. Terus kerjaan aku gimana? Udah nanti aja. Main banget kamu romantis. Aku harus menghabiskan sisa hidupku untuk membuat orang-orang bahagia. Rumah siapa ini, Mah? Udahlah, kamu nggak usah banyak tahu, Kinta. Yang penting Mama jamin kamu aman di rumah ini. Jadi, untuk sementara aku harus tinggal di rumah ini? Iya dong. Dan Mama perlu ingetin lagi sama kamu. Kamu itu harus bisa ngendaliin diri kamu, Kinta. Jangan sampai ada lagi ngidam yang aneh-aneh seperti waktu itu. Kamu nggak mau kan rencana kamu hancur berantakan cuma gara-gara itu aja? Iya sih, Mah. Ya udah, aku bakalan coba deh. Ya udah, pokoknya kamu janji jangan pernah coba-coba ninggalin rumah ini sebelum kamu lahiran. Terus, Mah, kalau misalnya ntar aku lapar, terus harus beli makanan keluar, terus kalau aku mau beli keperluan aku gimana? Kinta, itu soal gampang. Nanti Mama yang kirim ke sini. Pokoknya kamu jangan coba-coba keluar. Jangan ambil resiko. Ya ampun, Mah, ini kayaknya bakalan berat banget buat aku. Aku nggak tahu aku bisa apa nggak hidup seperti ini. Ini bener-bener rasanya kayak di penjara, Mah. Aduh, Kinta. Tolong dong, Kinta. Kamu jangan seperti ini, kamu harus sabar. Kamu pikirin masa depan kamu. Kamu mau semua rencana kita berjalan dengan baik, kan? Oke, jadi tolong kamu dengerin apa yang Mama bilang. Iya, Mah. Aku coba. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat. Mama tinggal dulu ya. Masih ada urusan penting yang harus Mama lakuin. Urusan penting apa, Mah? Nanti juga kamu akan tahu. Ya? Aku harus menemukan jasadnya Mas Samsul. Paling enggak surat itu jatuh waktu Mas Samsul jatuh. Surat itu mana surat itu? Surat. Sudah 5 bulan aku menyusuri dasar jurang ini. Tapi sampai sekarang aku belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Permaisuri. Naura, Arka, mau kemana kalian pagi-pagi? Ini udah jadwalnya Naura untuk cek kandungan, Mama sayang. Aduh. Sudah 10 bulan.
Bolak-balik ke dokter kandungan nggak ada hasilnya. Terus ngapain lagi ke sana? Percuma kan? Naura, kamu itu seharusnya sadar diri dong. 10 bulan bolak-balik ke dokter kandungan. Ngapain? Bilang dong sama Arka untuk stop melakukan itu. Dan kamu seharusnya sadar, kalau 10 bulan tidak ada hasilnya, berarti kamu itu perempuan yang tidak sempurna. Berarti kamu tidak akan bisa punya anak. Sadar dong. Maaf, Ma. Tapi tetap kan kita harus ikhtiar. Karena kalau Allah mengizinkan, apapun bisa terjadi, Ma. Iya. Bahkan yang mustahil pun pasti bisa terjadi. Iya, saya tahu itu. Saya tahu. Tapi kalau emang dasarnya kamu gak bisa punya anak, ya udah terima dong kenyataan. Buang-buang waktu aja, buang-buang duit. Ma, tolong ya, Ma. Jangan mematahkan semangat istri aku, Ma. Ya udah mendingan sekarang gini, paling gampangnya lu nikah aja tuh sama Ginta. Ginta bisa punya anak. Lagian sebenarnya gue juga bisa punya anak dari Ginta, cuman Bu Tiri nggak mau kayaknya anak gua. Ya iyalah, dari dulu saya nggak pengen anak saya menikah dengan pembantu. Saya inginnya menikah dengan Kinta. Tuh ya udah, misalkan lu mau misah tuh sama Naura ya, gak apa-apa deh, lu mau Ginta gue rela. Tapi misalkan enggak, ya gue mau sama Kinta aja, masuk gue sendiri, ngapain juga hidup sendiri dah. Betul. Kamu bersedia bercerai dengan Kinta kalau Arka mau menikah dengan Kinta. Betul. Betul. Surat perpisahan langsung saya tulis, tak, saya pisah sama Ginta. Oh ya udah, misalkan lu mau misah tuh sama Naura ya, gak apa-apa deh, lu mau Ginta gue rela. Tapi misalkan enggak, ya gue mau sama Kinta aja, masuk gue sendiri, ngapain juga hidup sendiri dah. Betul. Kamu bersedia bercerai dengan Kinta kalau Arka mau menikah dengan Kinta. Betul. Iya, sekarang juga mau kok dia mau nuh. Sekarang pisah aku sama Kinta. Arka, Arka kamu dengar Coki tadi mau ngomong apa? Arka, sekarang kamu harus siapkan mental kamu untuk bercerai dengan pembantu ini dan menikah dengan Kinta. Ya, Ini semua otaknya pada nggak bener ya. Pada aneh semua pemikirannya. Sayang, kamu nggak perlu mikirin semua kata-kata mereka. Sekarang lebih baik kita pergi, ayo. Arka. Arka, Mama bilang Mama nggak boleh kamu anter Naura. Arka. Arka, dengerin Ibu Tiri. Arka, percuma kamu pergi. Arka. Arka. Bu Tiri, udah diemin aja Bu Tiri. Nanti kalau udah bosen, beneran. Nanti dia kesini lagi, bubar itu semuanya. Beneran Bu Tiri, udah diemin, jangan dipikirin. Nanti stroke. Betul juga ya kata kamu. Semoga secepatnya bubar. Aruni, Vina, saya udah nunggu kamu dari tadi. Kamu kemana aja sih? maaf ya, tadi saya itu ada urusan. Kamu kok tumben sih tiba-tiba datang? Saya ada berita gembira. Coki sudah bersedia melepas Kinta. Makanya Coki mau Kinta menemui dia. Ya, ayo. Mana mungkin Kinta datang? Perutnya kan sudah makin membesar. Gimana kalau pengajuan pisahnya lewat telepon aja ya? Ya masa lewat telepon yang bener aja. Hah? Dari dulu sampai sekarang juga dia nggak pernah nganggap aku suami. Terus aku masalah nggak apa-apa. Tapi sekarang masa mau jadi duda juga kayak begini caranya. Yang bener aja. Sekarang gini deh, suruh dia ketemu sama saya. Udah gitu doang. Habis itu udah pisah. Jauh-jauh juga nggak apa-apa. Tapi udah ketemu dulu. Wah, aku bosen.